Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Afianti selaku dosen dari mata kuliah Psikologi Konseling. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Mutia Safira. Yang kedua ada Mutiara Nazila, yang ketiga ada Aulia Siwandani, yang keempat ada Aiswarya Aulia Putri Zahra, yang kelima ada Naswa Syahila. Di sini kelompok kami telah berdiskusi dan mencari beberapa aspek yang akan kami presentasikan pada video kali ini. Yang pertama kami akan menjelaskan pengertian psikodiagnostik. Yang kedua kami akan menjelaskan tujuan dari psikodiagnostik. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang tipe-tipe psikodiagnostik dalam konseling. Dan yang keempat, kami akan menjelaskan sarana dan prasarana psikodiagnostik dalam konseling. Langsung saja, yang pertama adalah akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aulia Siwandani yang akan mempresentasikan pengertian psikodiagnostik. Kepada Aulia dipersilakan. Pengertian dari psikodiagnostik dapat dilihat secara harfiah, yaitu terdiri dari dua kata, psiko dan diagnosa. Psiko berarti kejiwaan atau jiwa, dan diagnosa berarti ketetapan, keputusan, atau kesimpulan. Dalam istilah kedokteran sendiri memiliki pengertian, yaitu menetapkan keadaan penyakit. Diagnosis dimaknai sebagai upaya menemukan dan atau mengklasifikasikan sakit atau gangguan atau abnormalitas. Diagnosis juga alat untuk mengenal dan memprediksi. Istilah lain dari diagnosis adalah istilah tes atau istilah lainnya measurement atau pengukuran. Seorang psikologi atau ahli klinis tidak akan bisa mengidentifikasi penyakit atau masalah pasiennya atau kliennya jika ia belum mendiagnosisnya terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa definisi psikodiagnostik sangat bervariasi dan digunakan dalam bidang dan cara yang berbeda-beda. Psikodiagnostik menjadi seperangkat alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang aspek-aspek psikologis dan selanjutnya mengambil keputusan tentang orang tersebut. Diagnosa yang dilakukan juga harus selalu diawali dengan asesmen dan bersifat prediktif. Tujuan psikodiagnosis yang menjadi tujuan pemeriksaan psikologis atau psikodiagnostik pada dasarnya adalah untuk mengucapkan aspek-aspek psikologis tertentu dari individu yang diperiksa. Selanjutnya, aspek-aspek psikologis tadi perlu ditetapkan kualitas, artinya norma, supernormal, atau mendasar dan rinci. Tujuan psikodiagnostik adalah untuk mengadakan klasifikasi, deskripsi, interpretasi, dan prediksi. Jadi, tujuan psikodiagnosis adalah untuk mengadakan klasifikasi, deskripsi, interpretasi, dan prediksi. Dari pembagian tersebut mempunyai tujuan masing-masing. Klasifikasi bertujuan membantu mengatasi problem-problem yang berhubungan dengan pendidikan, menyangkut masalah inteligensi, bakat, kesukaran belajar, penyesuaian diri, bimbingan, dan sebagainya. Deskripsi mempunyai tujuan perkembangan psikologi dan makin matangnya profesi psikologi, maka tujuan pemeriksaan psikologis juga mengalami perubahan-perubahan dan kemajuan. Alat-alat tes tidak hanya digunakan untuk klasifikasi gangguan-gangguan psikis atau diagnose, tetapi tertuju pada pendeskripsian atau pemahaman yang lebih intensif atau mendalam dari subjek. Interpretasi menjadi tujuan untuk memudahkan terjadinya perubahan pada waktu individu, perubahan pada diri subjek atau klien. Dapat dilakukan antara lain dengan mendeskripsikan tingkah lakunya atau kepribadiannya, baik yang terkait dengan potensi maupun kelemahan yang dimiliki. Kedua dari hasil interpretasi dapat menjadi dasar untuk melakukan konseling yang tepat maupun terapi yang sesuai dengan keadaan subjek.
Interpretasi dapat dilakukan dengan kualitas yang berbeda-beda yang biasanya bergantung pada derajat keruwetan dan kompleksitas data atau informasi yang diperoleh. Prediksi menjadi tujuan ketiga dari pemeriksaan psikologis, yakni untuk meramalkan atau memprediksikan perkembangan klien selamanya dengan data perolehan psikodiagnostik tadi. Maka deskripsi klien menjadi makin lebih jelas sehingga langkah-langkah untuk menentukan tindak lanjutnya dari hasil pemeriksaan psikologis tadi dapat lebih cepat mendekat. Dalam tipe-tipe psikodiagnostik dalam konseling ada 3 tipe, yaitu yang pertama ada simpomatik. Simpomatik adalah metode psikodiagnostik dalam konseling yang mengidentifikasi karakteristik klien tanpa menunjuk ke penyebab dan tempatnya dalam struktur kepribadian. Maksud dari metode simpomatik ini adalah konselor menentukan karakteristik dari klien tetapi tidak menuju ke penyebab dan struktur kepribadian, melainkan dari aspek-aspek lainnya yang bisa mengidentifikasi karakteristik dari klien. Yang kedua ada etiologis. Etiologis adalah metode psikodiagnostik yang menentukan penyebab sosiopsikologis dan masalah. Metode ini bermaksud menentukan karakteristik dari seorang klien dibagi menjadi 2 aspek, yaitu dilihat dari sosial psikologisnya dan masalah dari klien. Jadi konselor ini mengidentifikasi karakter dari klien melalui 2 aspek, yaitu dari hubungan sosial klien dan masalah dari klien. Yang ketiga ada tipologis, yaitu metode yang memungkinkan konselor untuk mengkarakterisasi tempat dan pentingnya data yang diperoleh dalam gambaran dinamis holistik dari kepribadian. Jadi metode ini adalah konselor diberikan beberapa informasi data dari klien untuk bisa mengidentifikasi karakteristik dari klien tersebut. Jadi konselor melihatnya itu, mengidentifikasinya itu dari data-data yang diberikan klien terhadap konselor. Jadi itu ketiga tipe psikodiagnostik dalam konseling. Saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana psikodiagnosis dalam konseling. Tersedianya sarana dan juga prasarana dalam pemeriksaan psikologis, misalkan saja hal-hal yang diperlukan dalam melakukan tes seperti ruangan pemeriksaan psikologis dan waktu yang cocok dan cukup. Sarana psikodiagnosis adalah tes psikologis. Penulis berpendapat bahwa tes psikologis sebut saja tes adalah tugas atau pernyataan-pernyataan yang telah dibakukan atau distandar dan harus dikerjakan atau dijawab oleh individu yang dites dengan cara-cara tertentu yang sedikit banyak telah dibakukan juga. Sarana dalam psikodiagnosis dalam konseling itu sebenarnya tes psikologis, di mana tes psikologis itu adalah tes atau tugas atau pernyataan-pernyataan yang harus dikerjakan atau dijawab oleh individu yang sedang dites psikologis. Lalu, menurut cara menyelesaikan tugas dalam tes yang bersangkutan dapat dibedakan menjadi 2 macam tes, yaitu yang pertama ada tes berbuat atau performer test. Misalnya, tes lari cepat, tes lompat jauh, maka individu yang dites harus sungguh-sungguh lari atau lompat jauh. Yang kedua ada tes verbal, yakni yang penyelesaiannya dengan memakai bahasa lisan atau tertulis. Menurut aspek-aspek kepribadian atau fungsi jiwa yang dites, maka banyak macam tesnya. Misalkan saja ada tes kecerdasan atau inteligensi dan juga ada tes minat. Lalu ada penggunaan bateri tes. Bateri tes itu terdiri dari sekumpulan tes yang memberikan informasi lebih banyak untuk asesmen. Lalu jenis tes itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan individu. Misalkan untuk keperluan klien yang datang untuk keluhan bingung mencari pekerjaan, maka tes yang diberikan antara lain RMIB, Papikostik, atau DISC. Nah, penggunaan dari bateri tes itu punya tujuan, salah satunya berfungsi sebagai pengecek apabila terdapat salah satu hasil tes yang menyimpang, dan juga untuk menjaring aspek-aspek yang lebih luas baik kepribadian atau ability individu. Ya, ada prasarana pengetesan. Prasarana psikodiagnostik adalah semua perlengkapan yang diperlukan selama pengetesan.
Pada umumnya, untuk melaksanakan pengetesan massal tertulis atau tes verbal, memerlukan ruangan yang cukup luas dengan meja dan kursinya. Penerangan dan ventilasi harus baik, tempat ruangan juga harus baik, lalu tempat ruangannya itu harus jauh dari keramaian dan kesibukan yang dapat mengganggu subjek yang sedang mengerjakan tes. Ruangannya juga harus bersih dan sehat. Lalu untuk tes individual, memang cukup memakai ruangan sebesar kantor konselor atau pembimbing. Lalu ada juga alat-alat pelengkap lainnya dalam pengetesan, misalkan saja ada stopwatch, ada belangko-belangko daftar skor, tabulasi, kerangka analisis, rumus-rumus dan tabel-tabel statistik juga perlu disiapkan. Jadi itulah sarana dan prasarana psikodiagnostik dalam konseling, di mana sarana psikodiagnostik itu adalah tes psikologis, di mana tes psikologis itu akan dikerjakan oleh individu yang akan dites. Sedangkan prasarana psikodiagnostik adalah semua perlengkapan yang diperlukan selama pengetesan, baik itu ruangannya, baik itu alat-alatnya, itu adalah termasuk prasarana psikodiagnostik. Kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video yang kami sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman semua, dan teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari pembahasan dan penjelasan yang kelompok kami presentasikan pada kesempatan video kali ini. Dan kami ucapkan lagi terima kasih. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang kurang dimengerti dalam video ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.